Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, perkenalkan saya Yenikawati MPD. Saya pengajar praktik PP Angkatan 10. Hari ini saya berkunjung ke SMK Nasional Kayu Tanam, mengunjungi CGP dalam kegiatan pendampingan individu ke-6, yaitu Ibu Kamela Sari Dewi. Gimana Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada pendampingan individu ke-6 sesuai jadwal hari ini Jumat 4 Oktober 2024. Alhamdulillah pagi ini kita mulai jam 9 hingga jam 12 nanti 4 kali 45 menit. Baik Ibu Mel, dalam kegiatan pendampingan individu kali ini itu fokus pendampingan kita itu adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Sebelumnya Ibu ingin tahu dalam 1 bulan terakhir ini proses yang sudah berjalan dan rencana tindak lanjut pada PI sebelumnya itu PI 5 ya Bu Mel ya. Kemudian capaian Bu Mel untuk 1 bulan terakhir ini berdasarkan jurnal pemantauan daring. Ini Ibu ingin tahu apa yang sudah berjalan untuk 1 bulan terakhir ini. Waktu PI 5 kan saya membuat program, sudah saya jelaskan ke Ibu. Nama programnya itu program Komplika, Komunitas Matematika, di mana siswa ini saya bekali latihan matematika di luar jam PBM, yaitu sudah setelah pulang sekolah. Siswa ini berlatih selama 1,5 jam untuk mempersiapkan diri untuk kegiatan Olimpiade tingkat provinsi. Kemudian alhamdulillah setelah 1 bulan ini ada peningkatan di siswa, di mana siswa sudah menguasai soal-soal ini dan siap untuk mengikuti kegiatan Olimpiade yang diadakan nanti pada akhir di bulan Desember akhir tahun ini, Bu. Berarti berdasarkan kegiatan 1 bulan sudah ada mengalami peningkatan untuk ke siswa dalam refleksi program yang berdampak pada murid dari rencana tindak lanjut PI 5 kita. Iya. Oke Bu Mel, saya mengapresiasi sekali kemajuan yang Bu Mel capai ya. Dalam pemantauan daring pun secara di LMS secara keseluruhan Bu Mel terpantau itu sangat baik dalam capaian tugas-tugas dan kompetensi lainnya dilihat dari LMS Bu Mel sendiri sebagai PP. Oke Bu Mel. Baik Bu Mel, kita lanjut ya. Sebelum PI 6 ini, waktu PI 5 berakhir, Ibu sudah menyampaikan pelaksanaan kegiatan PI 6 itu diawali dulu melakukan survei feedback 360 derajat kepada 5 murid, 5 rekan guru, kepala sekolah, dan asesmen mandiri diri sendiri. Itu sudah Bu melakukan, Ibu yakin sudah Bu melakukan. Dan sekarang hari ini Ibu menanyakan refleksi dari umpan balik yang diberikan kepada murid, kepada rekan sejawat, kepada kepala sekolah dan diri sendiri itu. Tentu dari hal itu ada yang kita lihat perlu ditingkatkan, ada yang kurang baik mungkin. Jadi Ibu ingin tahu, ingin menanyakan pada Bu Mel apa yang kurang baik dan yang perlu ditingkatkan menurut murid Bu Mel, menurut rekan sejawat dan kepala sekolah terhadap kompetensi yang Bu Mel miliki. Mungkin yang kurang baik, kebiasaan saya yang kurang baik itu selama mengikuti CGP, mungkin karena kelelahan belajar terutama Ibu, sungguh untuk dalam waktu membuat tugas, mungkin karena itu, dan tugas-tugas sekolah lain juga cukup banyak mengajar, kemudian terutama itu Bu, mungkin yang perlu saya tingkatkan dalam kompetensi saya sebagai CGP itu mungkin dalam kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian saya sendiri, kemudian kompetensi keprofesionalan, kemudian kompetensi sosial saya, dimana 4 kompetensi ini saya masih kurang menurut saya Bu. Mungkin dengan sering saya berkolaborasi dengan rekan sejawat mungkin bisa terasah kompetensi ini. Salah satunya mungkin kompetensi sosial, kompetensi kepribadian saya yang dimana saya sebelum mengikuti kegiatan CGP
mungkin keadaan emosi saya kurang labil atau bagaimana, setelah mengikuti kegiatan CGP dengan keadaan adanya pembelajaran KSE, pembelajaran berdifferensiasi, adanya pemikiran kejar dewantara yang mana berpusat kepada murid. Nah, itu saya terapkan. Sebelumnya saya belajar hanya itu student teacher center, sekarang menjadi student center. Kemudian dengan keadaan kodrat alam di sini, kebanyakan karena siswa saya itu petani, saya sesuaikan. Saya ajak dia keluar supaya siswa saya tidak jenuh di dalam kelas itu. Oke, berarti kompetensi yang menurut Bu Mel yang 4 tadi itu tuh Bu Mel yang merasakan sendiri atau menurut murid atau rekan sejawat atau kepala sekolah yang perlu ditingkatkan tadi? Seluruhnya Bu, semua stakeholder yang ada di sekolah. Itu saya libatkan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, kemudian lingkungan sekitar gitu Bu. Jadi di mana empat kompetensi tadi saya combine semua agar membentuk diri saya lebih baik lagi dan berguna. Ada feedbacknya untuk ke sekolah. Berarti yang Bu Mel sampaikan tadi, hal ini yang perlu ditingkatkan. Kompetensi yang 4 ini itu berdasarkan rangkuman secara keseluruhan dari feedback murid, rekan sejawat, kepala sekolah, dan asesmen diri sendiri. Oke, bagus Bu Mel. Kemudian karena kita tahu ini yang perlu kita tingkatkan dari segi pedagogik, emosional, profesional, satu lagi sosial. Dari pendapat atau hasil survei ke murid, ke rekan sejawat, dan ke kepala sekolah, tentu Bu Mel kedepannya ingin mengasah kompetensi itu lebih baik lagi. Apa rencana Bu Mel? Rencana saya mungkin akan mengadakan suatu program sekolah itu pada program di luar jam PBM, pada program Komtika, komunitas pembelajaran matematika, di mana saya adalah guru matematika. Saya mengajak seluruh siswa lebih aktif lagi karena sebelumnya cenderung anak-anak tuh matematika tuh suatu hal yang menakutkan. Setelah saya belajar dari kegiatan CGP di mana berpusat pada murid, nah siswa tersendiri yang menemukan masalahnya. Di mana saya memakai sistem pembelajaran model pembelajaran discovery learning, itu menemukan suatu masalah. Saya mengikuti kegiatan CGP ini, saya terapkan di dalam kelas, feedback dan impas baliknya kepada siswa sangat baik. Dan siswa pun lebih dekat dengan saya. Sebelumnya ya karena saya pembelajaran bersifat hanya guru yang aktif, sekarang siswa yang lebih aktif. Berarti feedback umpan balik yang ada dari murid, dari guru, dengan kepala sekolah dan asesmen sendiri, Bu Mel tahu ini kompetensi saya, ini yang harus saya tingkatkan, ya. Kedepannya saya harus begini, ya kan? Dari apa yang Bu Mel jabarkan tadi, tentu Bu Mel perlu orang yang dilibatkan, karena kita tidak bisa bergerak sendiri, kita tidak bisa mengatur sendiri, kita tidak bisa melakukan sendiri. Sekarang Ibu ingin tahu siapa yang akan Bu Mel libatkan untuk meningkatkan kompetensi tadi. Terutama mungkin karena saya di lingkungan sekolah, mungkin terutama kepala sekolah Bu. Dimana kepala sekolah ini memiliki peran penting, yaitu Bu Olin, itu mendukung pengembangan kompetensi saya. Tadi ada yang 4 tadi, dimana saya ada beberapa kekurangan. Di Olin menyarankan ini yang perlu ditingkatkan Bu Mel. Kemudian saya berdiskusi dengan Bu Olin, menyampaikan rencana pengembangan diri saya ke depan sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan lulus ya Bu ya. Amin. Kemudian dengan ada dukungan dan arahan dan bimbingan dari beliau, sehingga saya tergerak membentuk suatu kegiatan ekskul itu Komtika. Kemudian ada kegiatan ekskul satu lagi itu Tasur, tanaman sayur. Kemudian yang kedua itu mungkin rekan sejawat saya itu guru-guru yang ada stakeholder di lingkungan SMK Nasional Kereta 6, di mana saya berbagi pengalaman baik atau praktik baik baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah, berbagi wawasan baru, inspirasi dan dukungan dalam menghadapi tantangan pada pengajaran berikutnya gitu, keadaan kedepannya gitu. Kemudian adanya saya mengikuti kegiatan pelatihan workshop atau seminar yang berhubungan dengan kompetensi pengembangan pedagogik saya, kemudian kompetensi kepribadian saya, kemudian keprofesionalan saya di dalam bidang matematika, kemudian mungkin lingkungan sekitar, tokoh masyarakat sekitar. Oke, apa yang Bu Mel paparkan itu sangat
bagus sekali dari umpan balik. Bu Mel mengasah kemampuan, ini yang kurang, Bu Mel mengasah kemampuan, Bu Mel melibatkan orang-orang yang memang harus ikut include dalam kegiatan yang Bu Mel lakukan. Baik Bu Mel, tadi Bu Mel sudah menjelaskan mengenai refleksi dari survei umpan balik yang diberikan kepada murid FK kepala sekolah dan Bu Mel sendiri, asesmen mandiri Bu Mel sebagai calon guru penggerak, dan sudah dijelaskan kompetensi dan siapa yang dilibatkan. Berikut ini ya, tentu ada perubahan dalam pembelajaran selama Bu Mel mengikuti kegiatan PGP ini, pendidikan guru penggerak ini. Kita refleksi ya, setelah 6 bulan ini mengikuti pendidikan guru penggerak, perubahan yang Bu Mel rasakan berkaitan dengan kompetensi Bu Mel sebagai guru. Perubahan yang saya rasakan selama 6 bulan mengikuti CGP, pendidikan CGP ini, itu saya sebagai calon guru penggerak itu pentingnya mengembangkan kompetensi diri, terutama dulu, kemudian mengajak rekan sekitar, berkolaborasi dengan rekan guru, kemudian siswa, yang mana saya sebagai guru penggerak itu untuk memimpin proses pembelajaran siswa agar lebih baik lagi, mana berpusat kepada murid, tergantung ke gaya belajar siswa dan minat belajar siswa, kebutuhan belajar siswa, saya terapkan seperti itu Bu. Kemudian tidak hanya berfokus pada diri sendiri, juga lingkungan sekitar, terutama lingkungan sekolah dan lingkungan di luar sekolah. Kemudian memperbaiki metode pengajaran, kemudian model pembelajaran, kemudian memimpin pengembangan sekolah, kegiatan pengembangan sekolah, mungkin dengan saya membentuk program Komika tadi Bu, untuk kegiatan siswa, untuk berdampak ke siswa Bu. Oke, berarti modul-modul yang 6 bulan Bu Mel pelajari di PGP, baik modul 1 ya, 1 itu ada 4 ya, kemudian modul 2 ada 3, modul 3 juga. Berarti itu Bu Mel rasakan sendiri perubahannya ketika Bu Mel menerima itu dan menerapkannya di kelas ya, bisa memberikan dampak yang berarti karena kita sudah mempelajarinya. Itu perubahan yang Bu Mel rasakan sendiri sebagai guru. Kemudian perubahan yang Bu Mel lihat dari murid dengan Bu Mel menerapkan metode-metode atau kaitan modul-modul itu dengan pembelajaran di kelas Bu Mel, kemudian di sosial, lingkungan sosial dengan rekan sejawat, itu kan pada diri sendiri ya. Perubahan yang Bu Mel lihat dari murid selama 6 bulan ini bagaimana? Perubahan yang terasa pada murid selama saya mengikuti kegiatan PGP ini, dimana yang murid itu lebih aktif lagi untuk belajar. Saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Siswa ini lebih aktif dengan berbagai macam model pembelajaran yang sudah saya pelajari di pelatihan CGP selama 6 bulan, terutama itu diferensiasi, di mana ada diferensiasi proses, ada konten, kemudian ada produk, kemudian saya terapkan di pembelajaran di kelas itu dengan matematika, di mana mereka sangat antusias. Sebelumnya mereka tidak ada menonton video, dengan adanya diferensiasi konten, mereka menonton video yang terkait dengan materi pembelajaran pada saat pertemuan di kelas tersebut. Kemudian ada produk, mereka sangat antusias membuat berbagai macam project, menemukan masalahnya, lalu mereka tampil ke depan, presentasi di depan kelas, dan mereka memang sangat bahagia mengikuti pembelajaran yang saya terapkan dengan adanya kegiatan di kelas tersebut. Nah, jadi apa yang saya dapat di CGP, ilmunya saya terapkan di dalam kelas, kemudian berbagi praktik baik dengan teman rekan sejawat, berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian lingkungan sekitar dengan adanya program tersebut tadi gitu. Kemudian nanti hasilnya saya bagikan untuk juga ke lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar sekolah gitu. Oke. Berarti perubahan yang terjadi pada murid yang biasanya murid itu mungkin vakum, murid itu mungkin tidak malas-malas untuk mengikuti pembelajaran,
dengan adanya variasi mungkin dari Bu Mel mempraktekkan, mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari di PJP, paling tidak pembelajaran berpihak pada murid itu yang benar-benar memang harus kita bisa menerapkan diferensiasi tadi. Murid terlihat semangat, ya kan? Jadi dari yang Bu Mel sampaikan Pak begitu kah kira-kira maksud dari Bu Mel tadi? Kemudian apalagi yang Bu Mel selain semangat, rasa semangat belajar dari murid, apalagi yang rasanya Bu Mel lihat perubahan dari murid? Dengan adanya murid lebih perubahan tuh murid lebih percaya diri, kemudian murid menjadi lebih aktif, kemudian terlibat dalam pembelajaran, kemudian murid lebih mandiri lagi. Dia bisa menggali potensi dirinya masing-masing. Kemudian adanya murid ini lebih kreatif dan inovatif lagi. Dengan adanya mereka menggali potensi diri apa yang ada, kemudian mereka kembangkan dengan bahasa mereka. Dengan adanya saya terapkan model pembelajaran seperti itu, jadi dari teman untuk temannya. Jadi mereka dengan adanya antar sama teman, mereka lebih aktif lagi bertanya gitu. Berarti kemandiriannya meningkat, ada perubahan, kreatif. Kemudian itu kan kalau kita kaitkan dengan P5, profil pelajar Pancasila, berarti ada perubahan di anak ketika Bu Mel sudah menerapkan, mengimplementasikan apa yang Bu Mel dapat di PGP selama 6 bulan ini. Oke, kita apresiasi itu ya Bu Mel ya. Menurut Bu Mel, yang membuat waktu 6 bulan ini cukup memuaskan apa saja? Kan cuma 6 bulan, apakah itu cukup memuaskan? Kalau ia cukup memuaskan, apa saja yang menurut Bu Mel itu cukup memuaskan dalam waktu rentang 6 bulan ini? Yang cukup memuaskan bagi saya itu karena dengan adanya saya mengikuti kegiatan CGP, mungkin terlalu singkat menurut saya, kalau dapat 1 tahun lah. Dengan 6 bulan yang cukup memuaskan itu saya bisa menuntaskan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu, kemudian Bapak Fasilitator, kemudian ada dudek kerjaan tugas yang harus diinput ke dalam LMS. Kemudian dengan adanya CGP ini membentuk kepribadian saya lebih baik lagi ke depannya dan bisa saya mengimbaskan ke teman-teman yang lain. Mungkin itu yang saya memuaskan, dan pengendalian emosi saya dengan adanya pembelajaran KSE, adanya kesadaran diri, bertanggung jawab, motivasi untuk penanggung jawab itu ada imbasnya untuk diri saya sendiri. Berarti cukup memuaskan lah waktu 6 bulan ini, minimal untuk diri sendiri dalam bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas, bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya dengan kejar tayang ya Bu. Kalau diperpanjang lagi rasanya mungkin sangat puas ya. Yang menantang lagi Bu. Yang 6 bulan ini kan pasti ada, rasanya ini kita tertantang dalam waktu ini di 6 bulan terakhir ini waktu kita mengikuti kegiatan PGP. Yang menantang mungkin waktu singkat. Kenapa waktu singkat saya sebut? Karena adanya di sisi lain saya sebagai guru yang harus mengajar di kelas, kemudian mengikuti kegiatan PGP ini, CGP ini sangat menantang sekali saya dalam membagi waktu, kemudian tenaga, pikiran. Saya harus kejar tayang dengan adanya kegiatan PGP ini. Kemudian alhamdulillah ada umpan baliknya dari siswa, dan siswa sangat pengertian dengan keadaan saya dalam seperti ini. Kemudian ada lingkungan sekitar juga rekan-rekan sejawat juga memberikan masukan dan dorongan serta motivasi. Itu yang menantang, tapi semua itu bisa terlewatkan. Dan alhamdulillah sampai kita di 6 bulan. Alhamdulillah waktu rentang yang cukup memuaskan dan cukup sangat menantang. Sangat menantang sekali. Oke, penjelasan tadi mengenai refleksi perubahan dalam pembelajaran dari diri Bu Mel sendiri, dari perubahan yang terjadi pada murid dalam waktu 6 bulan terakhir cukup memuaskan dan Bu Mel merasa tertantang. Kesimpulan yang Ibu ambil dari yang Bu menjelaskan sebelum ini ya.
Berikut kita tentang pemetaan aset, ya Bu Mel. Pemetaan aset dan refleksi diri terhadap diri sendiri, ya. Ibu sudah menyampaikan waktu di PI kelima, menjelang PI 6 kita CGP itu melakukan kegiatan diskusi pemetaan aset di sekolah Bu Mel. Ibu sudah dapatkan tadi semacam identifikasi, ya, aset kekuatan sekolah yang Bu Mel lakukan sebelum Ibu datang hari ini. Itu notulennya tadi mana? Yang ini, identifikasi. Ya. Oh ya. Sekarang Ibu ingin menerima penjelasan atau semacam gambaran bagaimana Bu Mel memetakan aset ini. Yang sudah dilakukan diskusinya, sudah ada dokumen laporan pemetaan aset Bu Mel tadi. Sekarang ya, Ibu ingin mendapat cerita dari Bu Mel siapa saja aktor yang dilibatkan untuk berkolaborasi dalam mengidentifikasi aset yang ada di lingkungan sekolah Bu Mel. Aktor yang terlibat mungkin terutama kepala sekolah, kemudian adanya yang pertama itu kepala sekolah, yang kedua itu rekan sejawat dulu, yang ketiga itu murid, yang keempat komite perwakilan dari orang tua. Jadi waktu Bu Mel melakukan diskusi identifikasi pemetaan aset di sekolah, ada 4 aktor yang terlibat. Iya. Ada kepala sekolah tadi Bu dengar, Ya, murid, rekan guru, iya, dan perwakilan orang tua dari komite. Kira-kira Bu Mel bisa menjelaskan proses untuk menemukan sumber daya yang ada di sekolah bersama aktor tersebut. Apakah proses kolaborasi itu yang terjadi itu baik selama pemetaannya dalam Bu Mel mengidentifikasi pemetaan yang ada tersebut. Proses pemetaan itu adanya ke murid, perwakilan orang tua murid, itu komite sekolah, kemudian adanya saya diskusi juga dengan guru dan murid. Kemudian kegiatan ini dan saya sebarkan undangan, setelah sebar undangan, kegiatan tersebut berjalan pada saat hari Senin tanggal 23 September kemarin. Kemudian kegiatan tersebut bertempat di SMK Nasional Pelita 6, kemudian waktunya mulai dari jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian agendanya itu adalah diskusi tentang identifikasi aset dan kekuatan SMK Nasional Pelita 6, di mana ada acara pembukaan, kemudian ada diskusi tanya jawab tentang aset apa yang dimiliki oleh SMK Nasional. Kemudian saya sebagai CGP menjelaskan adanya aset, 7 modal utama aset. Pertama manusia ini mungkin yang terlibat adalah murid, berapa jumlah orang murid, di mana jumlah orang murid di sini 180 orang, sekitar 120 orang itu murid laki-laki, 60 orang itu murid perempuan, karena di sini ada 2 jurusan, nama jurusan teknik sepeda motor, kemudian jurusan akuntansi. Kemudian itu kepala sekolah, pertama kepala sekolah, di mana kepala sekolah kualifikasinya itu adalah S1, kemudian lagi mengikuti kegiatan PPG, kemudian guru sebanyak 30 orang dengan rincian 3 orang guru S2, kemudian 27 orang guru S1, di mana di sini ada sudah memiliki lebih kurang sebanyak 4 orang serdik, memiliki serdik, kemudian 2 orang CGP, kemudian 1 orang PP, dan kemudian 1 orang lagi sudah memiliki sertifikat keberpustakaan. Kemudian di sini ada staf tenaga kependidikan atau tendik, itu sebanyak 2 orang, 1 orang tenaga pustaka, 1 orang lagi tenaga DU. Kemudian adanya pengawas sekolah, di mana pengawas sekolah ini sudah kualifikasi pendidikannya udah S2, bernama Pak Elga. Pak Elga melakukan kegiatan MONEF di sini selama kegiatan berjalan itu awal tahun ajaran baru kemarin. Dia melakukan kegiatan supervisi, kemudian adanya sebagai coaching lokakarya,
sebagai narasumber, kemudian adanya orang tua, di mana orang tua ini bisa sebagai pemberi saran. Di sini orang tua ini ada CPNS, ada PNS, ada yang dari kepolisian, ada tenaga kesehatan, kemudian ada dari petani, kemudian ada dari orang tua dari DPR, anggota dewan, di mana anggota orang tua ini sebagai anggota dewan dia juga membantu kegiatan sekolah, terlibat dalam kegiatan sekolah, terutama kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan mutu siswa. Kemudian ada dinas terkait, mungkin untuk SMK, tingkat SMK itu Kadin, pengawas dinas, cabang pengawas dinas. Kemudian ada alumni dari siswa SMK nasional. Itu dari sisi manusia. Kemudian ada lagi sisi sosial, Bu. Sisi sosial ini mungkin yang terlibat pemetaan aset sosial. Pada saat kegiatan pemetaan aset, saya sebagai CGP saya sudah mengundang pemangku toko masyarakat sekitar. Kemudian saya sudah hubungi, sudah saya telepon, ternyata beliau ada dinas luar. Kemudian dengan kegiatan aset ini, setelah kegiatan rapat selesai, kemudian saya telepon lagi, Pak, ini hasil rapat saya begini. Ternyata beliau menyetujui, di mana aset di SMK nasional juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian ada Kapolres, Babinsa yang saya libatkan di sini, kemudian Bamus, pemuka masyarakat, kemudian ada pengurus masjid, kemudian ada camat, delegasi semuanya di sini, di mana kita sebagai pihak sekolah dan pihak luar kita bekerja sama dan menjalin hubungan, di mana kemarin Babinsa dan pihak Kapolres kita bekerja sama MOU untuk kegiatan MTLS siswa itu. Kemudian mereka mengadakan pelatihan pelatihan PBB itu selama 2 hari. Kemudian kita juga ada MOU dengan pihak ASRA. Kemudian kita juga MOU pihak IMAPAR untuk akuntansi, dan MOU di pihak Dinas Pendidikan Kota Parangpanjang, kemudian Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Kita bekerja sama untuk penempatan siswa PKL, dan MOU juga dengan pihak ASRA dan bengkel-bengkel yang terkait dalam untuk anak PKL. Itu dalam bidang sosial. Dalam bidang politik itu kita melibatkan, di mana tadi adanya orang tua yang identifikasi. Identifikasi ini antara aset politik dan aset sosial. Di sini saya juga berkolaborasi dengan orang tua yang ada anggota dewan tadi, Bu, di mana orang tua ini memberikan bantuan berupa ini untuk peningkatan mutu pendidikan anak. Berarti kita bisa memanfaatkan. Pemanfaatan, di mana orang tua ini memberikan beasiswa untuk siswa kita yang kurang mampu. Ada sekitar 10 orang yang memang ditolong. Kalau nggak salah 10 orang ditolong untuk beasiswa, untuk pembayaran uang sekolah. Kemudian adanya berupa pakaian dan lain-lainnya, Bu. Kemudian bidang agama dan budaya, di mana warga sekolah sudah 100% beragama Islam, tidak ada yang beragama lain selain Islam. Kemudian budaya dan tradisi, kita ada mengadakan kegiatan Maulid Nabi. Kemarin kita adakan pada tanggal 27 September, hari Jumat kemarin. Kemudian adanya kegiatan gotong royong yang diadakan setiap Jumat bersih. Kemudian ada kegiatan Bajamba itu untuk P5 kemarin. Kemudian adanya kegiatan budaya Padonce bagi siapa yang kemalangan. Di sini guru-guru itu Padonce, Bu. Kemudian kita melaksanakan kegiatan tadarus Al-Qur'an pada saat pas bulan Ramadan. Kita adakan MTQ tingkat sekolah. Kemudian adanya kegiatan ekstrakurikuler rohis, tofis, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian adanya kegiatan salat zuhur bersama.
Kemudian adanya kegiatan wirid remaja yang diadakan setiap hari Sabtu setelah sholat asar, di mana siswa mengadakan kegiatan wirid di Masjid Raya Besar. Kemudian mengadakan kegiatan pesantren Ramadan. Kita berkolaborasi dengan Nagari dan Kalimantan untuk bekerja sama menandatangani MOU agar pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan dapat berjalan lancar. Kemudian adanya kegiatan tradisi makan bajamba tadi, kita arak-arak jamba anak-anak ini keliling-keliling sekitar sekolah, kemudian menerapkan budaya daerah, misalnya mata pelajaran mulok itu seperti budaya Minangkabau, patungan ampe kita terapkan pada siswa. Kemudian adanya kegiatan royong ini Jumat bersih nih, kemudian ada bakti sekolah. Itu dari agama dan budaya. Kemudian ada modal fisik. Modal fisik ini ada berupa kita ada gedung ruang kelas tuh sebanyak 9. Kemudian labor 2, adanya labor komputer, kemudian adanya labor untuk bengkel teknik sepeda motor, kemudian 1 ruang guru, 1 ruang kepsek, ruang wakil, ruang TU, kemudian adanya 1 perpustakaan, kemudian adanya musola dan WC 4, dan adanya lapangan voli, kemudian adanya lapangan bola kaki, di mana ini dapat dimanfaatkan oleh siswa pada saat kegiatan-kegiatan keolahragaan, keagamaan. Kemudian adanya tempat pengolahan sampah, ada sampah kering, ada sampah basah, di mana dapat didaur ulang oleh anak-anak. Itu bisa kita terapkan pada P5 nanti di sekolah Ibu. Dan kegiatan ini berjalan lancar, alhamdulillah. Kemudian adanya itu di lingkungan modal fisik. Kemudian adanya modal lingkungan dan alam. Luas sekolah kita ini 0,5 hektar Ibu. Kemudian adanya saluran irigasi pertanian, masyarakat yang melintas di sekolah kita. Kemudian dekat instansi pemerintah, pasar dan stasiun, dekat dengan perusahaan-perusahaan tempat wisata. Kemudian udaranya alhamdulillah dekat sejuk Ibu. Kemudian kita dapat memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas anak. Kemudian adanya itu adalah di modal lingkungan dan alam. Kemudian adanya finansial. Finansial ini adanya bantuan Basnas. Kemudian adanya bantuan dari orang tua murid yang sebagai anggota dewan tadi. Kemudian adanya bantuan pemerintah itu berupa dana hibah BOS. Nah, kita dapat bantuan BOS dana hibah alhamdulillah per anak setiap tahunnya. Kemudian adanya dana komite, kemudian adanya bantuan Basnas, kemudian adanya sumbangan dari guru yang badoncik pas badoncik tadi. Nah, itu di bidang finansial. Itulah pemetaan aset yang ada di sekolah SMK Nasional Kayu Tanam. Kemudian pada saat diskusi alhamdulillah berjalan lancar dan perasaan pada saat saya menjelaskan pemetaan aset, pada saat saya menjelaskan diskusi rapat, anggota rapat menyetujui bahwa memang benar-benar aset ini memang ada real gitu di SMK Nasional Kayu Tanam. Oke, terima kasih Bu Mel. Berarti 7 aset yang ada di sekitar sekolah Bu Mel betul-betul teridentifikasi, ada bersama aktor yang tadi 4 ya, sekolah, rekan guru, murid dan perwakilan orang tua. Dan tadi Bu Mel juga sudah menjelaskan aset-aset yang ada ini bisa dimanfaatkan. Dan manfaatnya tadi seperti tadi ada modal agama dan agama dan budaya itu sudah termanfaatkan untuk kepentingan anak, pembelajaran di anak, tradisi-tradisi yang ada di daerah kita, ya kan? Dan ada modal fisik dan modal manusianya. Baik Bu Mel, tadi juga dijelaskan tadi proses kolaborasi dalam mengidentifikasi aset ini itu berjalan memang baik ya. Ada teridentifikasi, cuman mungkin sayangnya yang pemangku kepentingan tidak dihadirkan waktu mengidentifikasi proses mengidentifikasi karena beliau ada dinas luar dan minta izin pada saat kegiatan rapat. Yang menjadi kendala atau tantangan waktu mengidentifikasi itu apa selain tidak bisa menghadirkan yang pemangku kepentingan?
mungkin yang menjadi kendala pada saat saya berdiskusi antara kepala sekolah, diskusi dengan teman guru, diskusi dengan murid, kemudian diskusi dengan komite ya perwakilan orang tua, ada perselisihan sedikit. Memang ini ada ternyata tidak kita diskusi memang benar ada itu memang ada aset kita yang kita miliki. Berarti mungkin ini masuk ke bagian finansial, ini masuk ke modal sosial, ini masuk ke bagian modal yang politik. Jadi yang membedakan itu mungkin. Tapi Bu Mel diskusi Tapi Bu Mel kan saat tertantang itu bisa melakukan identifikasi dan bisa mengatasinya. Perasaan Bu Mel setelah itu? Perasaan saya mungkin ada leganya dan perasaan saya senang setelah saya mengidentifikasi dan berdiskusi dan kolaborasi dengan teman guru, orang tua, murid, dan kepala sekolah yang sebagai penanggung jawab. Alhamdulillah perasaan saya senang dan bahagia setelah menyampaikan hasil identifikasi saya tentang pemetaan aset yang ada di SMK Negeri Magetan. Pertimbangan Bu Mel lagi sekarang ya dalam menentukan sumber daya sekolah aset yang ada tadi yang sudah dipetakan tadi, sejalan nggak dengan program yang Bu Mel rancang? Alhamdulillah sejalan dengan adanya program saya yang rancang itu program Komtika, di mana sekolah memfasilitasi saya berupa sarana-prasarana seperti ruang kelas. Saya manfaatkan ruang kelas tersebut, kemudian adanya bantuan dari orang tua, di mana orang tua yang tadinya anaknya aturan pulang jam 4, kemudian akhirnya pulang jam setengah 6 karena adanya program tadi. Jadi orang tua sangat menyetujui dengan adanya program yang saya sampaikan pada saat penyampaian pemetaan aset, bahwa program saya seperti ini, bahwa anak dilibatkan, dan kemudian saya diskusi dengan kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah mendukung dengan kegiatan ini. Berarti aset yang dimiliki sisi orang tua, sisi murid dan kepala sekolah. Kemudian aset gedung fisik, berarti di lokasi tempat sekolah kita berada yang kita miliki, kita pakai ruangan kelas kita untuk menjalankan program yang Bu Mel rancang. Selain dari itu, kan kita punya 7 aset ini. Selain dari itu, dari program yang Bu Mel itu, apa lagi yang mendukung aset yang ada itu terhadap program Bu Mel? Mungkin pada aset modal finansial, di mana di sini kita kan ada bantuan dana hibah. Saya berkolaborasi dengan bendahara bahwa dengan adanya kegiatan program ini kan butuh biaya juga, di mana anak-anak saya modali kalkulator saintifik, saya belikan agar anak latihan dengan adanya kegiatan program yang saya bentuk tadi, di mana saya juga ada terlibat ikut kalkulator saintifik kalkulator saintifik untuk belajar anak supaya lebih cepat gitu. Saya meminta kepada pihak sekolah di mana anak-anak ini difasilitasi setiap anak satu kalkulator gitu. Berarti dari segi finansial sekolah terlibat dalam program yang rancang. Berarti satu anak satu kalkulator. Baik Bu Mel, ada enggak hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah atau aset sebelum Bu Mel mengidentifikasi? Ada Bu, sampai modal lingkungan atau alam, di mana saya memanfaatkan lingkungan atau alam ini. Adanya program yang saya bentuk sebelum ketika itu ada program taksur. Sebelum ada kegiatan ini saya sudah menjalankan program taksur di lingkungan sekolah. Jadi saya menanam sayur untuk anak-anak, kemudian hasilnya saya bagikan ke anak lagi, kemudian dijual. Itu terlibat di dalam KWU, saya libatkan KWU anak, anak. Berarti hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah atau kekuatan aset itu selain dari yang 7 tadi, kalau Bu Mel merancang program taksur tadi, apa kira-kira? Lingkungan, modal lingkungan dan alam. Berarti cuaca yang segar, sejuk, jadi itu secara tidak langsung mendukung tanaman sayur, kan butuh udara yang segar. Jadi bagus ya. Jadi aset yang ada di sekolah memang betul-betul mestinya kita manfaatkan untuk kepentingan murid, untuk program kita bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Oke Bu Mel, untuk sesi aset ini mungkin Ibu sudah paham,
Ibu sudah dapatkan notulennya, Ibu sudah lihat siapa yang terlibat, waktunya. Terima kasih Bu Mel untuk sesi dari diskusi aset yang dimiliki oleh sekolah. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu. Reza, ya. Tadi Ibu selaku PP sudah berdiskusi mengenai kegiatan CGP Ibu Kamela Sari Dewi, Bu Mel, dalam mengidentifikasi pemetaan aset yang ada di sekolah SMK Nasional Tahunan ini. Kemudian dari apa yang disampaikan Bu Mel, aktor yang terlibat dalam kegiatan diskusi itu salah satunya adalah Ibu Santi, ya benar Bu ya, dan dari perwakilan rekan guru, ya. Kemudian yang dari murid atau siswa itu Reza, ya. Sekarang ya saat diskusi pemetaan aset itu antara CGP dan aktor yang terlibat, salah satunya Ibu ada di dalam. Ibu selaku PP ya ingin menanyakan kembali kepada Ibu Santi proses yang terjadi waktu menemukan, mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kita ini, sekolah Bu Mel, sekolah Bu Santi ini, bagaimana prosesnya? Waktu itu ya Bu ya, prosesnya mulai dari Bu Kameli membuat undangan, Ya. selesai membuat undangan, menyebarkan undangan, kemudian selesai disebarkan, dikumpulkan semua anggota yang diundang tadi di satu ruangan. Nah, di satu ruangan ini Bu Kamel kemudian menyampaikan bahwasanya pemetaan aset seperti ini. Jadi kami berdiskusi kira-kira pemetaan aset yang di SMK ini apa saja yang ada. Nah, kemarin itu ditemukan bahwasanya ada 7 modal aset yang ada di SMK ini yang bisa dikembangkan untuk pemberdayaan nanti buat murid yang ada di SMK ini. Bisa enggak Bu Santi sedikit menyampaikan bagaimana prosesnya, kapan waktu itu dilakukan, kemudian siapa saja selain Bu Santi, mungkin rekan-rekannya, kemudian hasil diskusinya, mungkin yang 7 aset tadi kan ada murid, ada aset manusia, Sampai ke lingkungan ya Bu ya? ya. Prosesnya kemarin itu Bu Mel mengundang adanya pengawas, kemudian kepala sekolah, kemudian ada rekan guru, ada orang tua, kemudian beberapa siswa. Nah, di sana mulai mendiskusikan tentang pemetaan aset. Kemudian ditarik kesimpulan bahwasannya di SMK sini ada modal manusia. Modal manusia di sini ada muridnya. Murid di sini di SMK ada Sinar Rombel. Sinar Rombel ada kelas 3 rombel itu akuntansi, mulai dari kelas 10, 11 dan 12. Kemudian yang 6-nya lagi kelas tes PDSM. Kemudian lagi kualifikasi untuk kepala sekolah kami untuk sumber daya manusianya itu kepala sekolah kita masih S1, mungkin insya Allah beberapa tahun kemudian akan S2. Kemudian guru berjumlah 30 orang, di mana yang S2 itu ada 3 orang. Kemudian kemarin itu sudah di pas pemetaan aset ada 27 orang yang S1, kemudian 20%-nya itu sudah memiliki SEDIK. Dan untuk CGP di sini ada 1 CGP dan 1 orang guru kami sudah punya sertifikat kepala pustaka. Sedangkan staf pendidiknya, tenaga pendidikannya itu ada 2 orang yang S1, ada petugas pustaka dan security. Kalau untuk security bisa ya security tamatan ya masih SMA. Kemudian pengawas kami, ada pengawas, ada orang tua. Nah, orang tua di sini ada yang bekerja sebagai aset juga itu kan Bu, bekerja sebagai tenaga di puskesmas, ada yang bidan, ada yang dokter gitu kan Bu ya. Kemudian selain itu kami juga bekerja sama di bagian komite, ada komitenya. Nah, kemudian karena kita SMK itu kita melakukan apa ya, kerjasama juga selain dengan DUDI, juga dinas terkait sudah pasti. Kemudian ya pemerintah negara setempat dan lingkungan yang mendukung
mendukung di sekolah ini. Contohnya lingkungan sekitar. Ya, contohnya Ibu, misalnya anak SMK ini kalau ada kegiatan seperti TBSM, nah itu bisa diberdayakan di bengkel-bengkel dekat sekolah kita. Ya, begitu. Oke, berarti saat proses itu Ibu Santi memang mengikuti, memang dapatlah kesimpulan aset yang ada di sekolah kita, ini dia seperti yang disampaikan oleh Bu Melda. Ya, waktu itu hari Senin tanggal 23 September 2024. ya. Alhamdulillah Ibu ya. Kendala atau tantangan saat mengidentifikasi proses di ruang diskusi itu gimana waktu itu? Apakah ada kendala, apakah ada tantangan? Kalau kendala atau tantangannya itu waktu itu ya Bu ya, pas proses diskusi tentang ada kesalahpahaman perbedaan pendapat antara pemetaan asetnya. Jadi walaupun ada perbedaan pendapat, namun di endingnya ada ditemukan titik kesepakatannya. Artinya mungkin aset ini maksudnya kemana? Iya benar. Pengklasifikasi aset. Pengklasifikasi. Tapi akhirnya karena dapatkan titik temu, dapatkan kesimpulan teridentifikasi. Bagaimana perasaan Ibu Santi saat waktu ikut diskusi tadi? Pas waktu ikut diskusi saya merasa mula-mula ya, wah masuk sini. Pas karena adanya bimbingan, apalagi Bu Mel CGP, ternyata aset ini masuk sini. Jadi yang semula kita keliru kita udah paham. Tantangannya dia apa? Mengklasifikasikan itu kita udah paham jadinya Bu, tentang mana asetnya, kayak manusia, berapa orang, yang finansialnya apa saja, sampai ke lingkungan. Mungkin anggota dewan tuh masuk kemana? Anggota dewan, komite kemana lingkungan tuh juga. masuk kemana? Iya, bangunan, benar. kan ada 7 aset. Iya. Oke Bu Santi, kemudian ya, apa saja pembelajaran yang Ibu Santi dapatkan dari proses pemetaan aset ini? Ini pembelajaran sangat berharga ya Bu ya. Bahwasanya dalam pemetaan aset ini kalau kita mau mendapatkan keselarasan pemahaman, terutama pasti kita lakukan dulu yang namanya maksudnya itu menyebar undangan sampai ke melakukan pemetaan aset. Nah, di dalam pemetaan aset proses pemetaan aset itulah yang puncaknya, dimana kita harus mendapatkan kesepakatan dari semua yang kita sampaikan asetnya, ini masuk di mana, ini masuk di mana. Nah, yang mencapai kesepakatan antara beberapa manusia ini kan agak sulit ya Bu ya, karena yang argumen pasti orang ini di sini lah. Nah, jadi untuk meluruskan kesalahpahaman antara mana masuk aset mana. Nah, jadi saya itu sangat pengalaman berharga sekali. Bahwasanya selama ini ini aset di SMK, ini mesti aset terberdayakan. Oke, baik ya Bu Santi. Berarti dalam menyatukan pendapat, mengidentifikasi ini kemana, ternyata di situ pembelajarannya ada sedikit tantangan, tapi berhasil. Iya. Setelah teridentifikasi, berarti Bu Santi bisa paham aset yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi pengembangan sekolah. Iya, itu terutama termasuk salah satu pembelajaran apa gunanya. Tentu kita tahu apa guna aset ini dipetakan, ya kan? Dalam mendapatkan hasilnya kita melalui proses yang ada tantangan menyatukan pendapat. Ya, Tapi ya. untuk apa itu kita lakukan? Untuk pengembangan sekolah. Berarti itu yang lebih berharga pendidikan di sekolah kita. Oke Bu Santi, mungkin terakhir pertanyaan Ibu ya Bu Santi, itu Bu Santi ini kalau Reza mungkin dengar saja ya Reza sebagai perwakilan dari murid. Pertimbangan Ibu Santi dalam menentukan sumber daya di sekolah. Kalau menurut saya pertimbangan untuk menentukan sumber daya di sekolah, otomatis pertama dulu kita harus mengetahui dulu ya Bu ya, kira-kira yang modal manusia itu seperti apa. Jadi jelas dulu ya Bu, modal manusia itu apa, yang modal finansial itu yang bagaimana, yang modal sosial, budaya, agama, sampai ke modal lingkungan itu yang bagaimana. Jadi kalau kita udah tahu apa itu modal itu semuanya, kita bisa mengelompokkan. Oh ternyata kita misalnya punya guru yang punya kualifikasi, ada CGP-nya, ada yang punya sardiknya, nah ini masuk modal apa? Mungkin masuk ke modal finansial, otomatis kan modal manusia. Nah jadi ya intinya kita harus mengetahui dulu ke 7 modal finansial itu, modal aset ya. Iya.
oleh aset yang sumber daya di sekolah. Iya, Berarti pertimbangannya harus tahu ini di mana posisinya. Tentu aset yang ada itu pemetaannya, ada manusia, ada apa. Yang terpenting sekali Bu Santi, setelah kita tahu kemana masuk pemeta itu, manfaatnya. Jadi kita sudah tahu ada CGP di sekolah kita ini. Berarti kita itu aset manusia. Iya, jelas. Ada murid kita laki-laki kalau nggak salah Bumel tadi 120 orang. Iya. Ya. 60 orang perempuan. Hmm. Itu manfaatnya untuk apa? Apalagi untuk murid SMK kan. Kemudian ada ruangan kelas. Jadi aset yang sudah kita petakan berdasarkan ke pengetahuan kita kemananya dipetakan, manfaatnya untuk apa? Berarti tentu itu perlu juga menjadi sebuah pertimbangan. Lingkungan. Oh ini lingkungan. Manfaatnya untuk apa? Iya. Untuk pengembangan sekolah kita. Jadi itu Ibu sedikit gimana itu ya? Gimana itu Ya, menurut maksud, Ibu? iya benar sekali Bu, memang benar. Jadi kalau kita memetakan aset, ya kalau nggak ada apa yang tujuan dan kebermanfaatannya, Ya, ya untuk buat apa? ya? Ya. Ah, Jadi setelah kita tahu ini aset ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. iya. Manfaatnya buat sekolah Untuk kita. apa? Iya. Gitu kan. Demikian mungkin bincang-bincang kita Bu Santi. Ibu terima kasih sekali sudah ikut terlibat dalam kegiatan diskusi sebagai aktor perwakilan yang Ibu tanyakan hari ini untuk CGP Hikmat Ibu Kamela Sanjiri. Oke, Bu Santi. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Reza. Bu Mel, Ya Bu. kan sudah panjang perjalanan diskusi kita tadi untuk PI 6 ini sudah ada dengan Ibu Santi, Ya. dengan murid tadi Reza ya, yang terlibat dalam diskusi pemetaan hasil Bu Mel. Untuk persiapan panen hasil lagi Bu Mel. Iya. Di sini ide Bu Mel untuk persiapan panen hasil belajar kita pada level 7 apa? Mungkin saya menayangkan sebuah video ya Bu ya tentang kegiatan program saya itu Komtika atau Komunitas Matematika, di mana saya menayangkan siswa saya latihan pemecahan soal-soal matematika yang hot. Kemudian saya tayangkan videonya beberapa menit, itu kurang lebih dari 5-7 menit, apa saja kegiatannya, bagaimana hasilnya. Nah itu mungkin saya tayangkan itu berupa tayangan video. Jadi yang akan Ibu Mel pamerkan saat panen hasil itu adalah video. Iya. Nanti kita akan meletakkan sebuah infografis. Iya. Ketika kalau namanya pameran hasil karya atau panen hasil belajar selama kegiatan PGP ini kan di loka terakhir. Iya. Berarti kita mengundang banyak sekali, Iya. berkemungkinan itu bukan berkemungkinan pengalaman berlalu dari bupati, Iya. ada kepala sekolah, ada pengawas ya, ada guru-guru penggerak sebelumnya mungkin yang kakak-kakak kelas Iya. istilahnya kan, kakak-kakak GP yang sudah dikukuhkan. Bu Mel akan menayangkan sebuah video terkait program yang Bu Mel Iya. rancang. Selain itu, berarti kan kita nanti memang kalau seandainya orang-orang undangan tersebut tidak menonton tayangan video Bu Mel, ada nggak yang akan Bu Mel pamerkan selain itu? Mungkin ada program kedua yang saya buat tuh kasur ya Bu ya, tanaman sayur. Mungkin saya akan menampilkan atau mempamerkan hasil tanaman budidaya sayur anak-anak ini nanti pada saat panen hasil kalian nanti Bu. Jadi punya Iya. bawa sayur. Iya, bawa sayur dari hasil kebunan murid saya Bu gitu. Jadi tapi bukan sayur yang waktu saat dia panen kan? Iya. Panen sayurnya kan? Iya. Inilah sayurnya. Ya, gitu. inilah hasil Hasilnya. dari program kasur tadi Bu. Hasil panen sayur. Tapi mungkin Ibu dapat gambaran nggak ketika Bu Mel merancang program itu, tentu kan kita membuat tujuannya apa, Iya, tujuan. apa nama programnya, apa tujuan programnya, berdampak ke anak ini Iya. ya. Kita kaitkan dengan modul yang sudah Bu Mel pelajari, kaitkan dengan P5 anak, kemudian ada semacam dokumentasi. Kalau diletakkan sayurnya nggak ada tanpa ada deskripsi atau gambaran atau cerita ilustrasi sampai bagaimana kenapa sayur ini berada, tentu tidak. Jadi Bu Mel mungkin lebih bisa mengekspresikan apa yang akan Bu Mel pamerkan saat PK7. Mungkin saya akan membuat slide atau tayangan itu apa tujuan dari program yang saya buat, terutama
program tasawuf tadi, kemudian kaitannya dengan pembelajaran yang saya dapat itu berupa anak ini lebih aktif tadi, siswa mandiri. Kemudian saya kaitkan dengan pembelajaran dia bisa berwirausaha, PKK namanya kalau di SMK, siswa ini bisa berwirausaha dengan adanya dan melihat siswa ini belajar mandiri, bagaimana mulai dari cara menanamnya, cara memupuknya, bagaimana cara memanennya, kemudian cara memasarkan sayuran ini kemana gitu. Itu masuk ke pembelajaran materi mapel mata pelajaran kewirausahaan. Kemudian saya kaitkan lagi dengan adanya dampaknya bagi lingkungan sekolah, di mana saya dapat memanfaatkan lahan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kepala sekolah saya libatkan juga, di mana kepala sekolah sangat menyetujui tentang program yang saya buat ini. Mungkin itu yang saya diskusikan atau saya narasikan nanti pas pada saat panen karya. Jadi bentuk narasi cerita itu, nama programnya ini, Ya. tujuannya ini, Ya. ada beberapa poin, Ya. kemudian latar belakangnya Ya. apa, ya kan, siapa yang dilibatkan. Ya. Gambaran itu dalam slide, apakah kalau seandainya dalam tayangan belum tentu orang mau menonton kan, Ya. karena kita punya stantan kan banyak Ya. toh. Berarti mungkin bisa Bu Mel lebih mengefektifkan agar program Bu Mel ini terbaca, bisa nggak? Berarti dalam bentuk apa selain rencana Bu Mel menayangkannya, slide-slide itu? Mungkin saya bawa hasilnya, Bu. Hasil tanaman sayur saya tadi saya tampilkan di stand-stand. Mungkin ada yang saya kemas dengan kemas dalam keadaan baik, kemas dalam keadaan menarik, semenarik mungkin, sehingga banyak pengunjung yang tertarik dengan stand saya nanti, Bu. Mungkin Ya. dengan kemasan terbaik nanti. Saya paham dengan maksud Bu Mel, diletakkan ini nanti Ya. orang bertanya. Tapi tanpa orang bertanya, orang membaca. Tadi kan katanya tayangan slide. Ya, slide. tayangan slide. Seandainya orang tidak akan melihat slide itu, tidak, cuman berputar saja. Tapi namanya pameran ini kan, Iya. kan kita pernah melihat pameran. Iya. Ada sedikit deskripsi Iya. kenapa sayur ini berada di sini. Iya. Itu ada cerita. Ada narasinya nanti, Bu. Ingat waktu di Loka 5 kemarin kita mengadakan galeri walk kan, Iya. berputar melihat Iya, Bu. rancangan program kemarin. Iya. Kira-kira mungkin tergambar nggak pameran waktu memamerkan hasil karya atau saat panen hasil itu? Ilustrasinya itu perlu kan? Ya, perlu. Mungkin saya bikin narasinya apa penggunaan tanam sayur ini, apakah dia sayur organik, apa anorganik, kemudian bagaimana cara memasaknya, bagaimana cara mengkonsumsi sayur ini, kemudian apa ingredientnya yang bermanfaat untuk tubuh, kemudian apa posisi sayurnya ini gitu. Proses Ya. bagaimana sayur itu Ya. diperoleh dari program yang di Saya rancang. yang dilakukan Ya, yang dilakukan. ya. Itu yang dideskripsikan Ya. sebenarnya. Agar orang tahu ini program Bu Mel, ini deskripsinya, ini latar belakangnya, ini hasilnya, kan demikian. Iya. Oke, mungkin dalam persiapan panen hasil agar lebih betul-betul terlihat hasil belajar selama PGP dari Bu Mel, kita berharap sampai ke Loka 7 ini selesai dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke. Berikut nih Bu Mel yang mungkin terakhir. Ibu sebagai pengajar praktik, Bu Mel sudah mendampingi Bu Mel lebih kurang 6 bulan ini, mengucapkan terima kasih banyak sudah berbagi ya. Baik itu yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring, mungkin ada masih tertinggal, coba cek lagi LMS-nya. Secara garis besar, secara umum Bu Mel sudah sangat baik dan meningkat kompetensi dalam hal kompetensi untuk menyampaikan presentasi, menyampaikan berbagi dengan teman, diskusi, ya sudah sangat baik. Kemudian jangan hal ini berhenti sampai di sini, ya. Apalagi sudah ada teridentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Tentu perubahan-perubahan untuk perbaikan pembelajaran jangan sampai terhenti sudah selesai PGP sudah. Jadi selalu terus menerus sesuai dengan apa
apa guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi sudah selesai PGP lah, tidak ada lagi kegiatan, tidak ada lagi keinginan, tetap belajar dan tetap belajar. Apalagi Bu Mel, Ibu dengar ikut pembatik, ikut PPG, sekarang ikut pula Jambore GTK. Semoga sukses. Amin Bu, terima kasih Bu. Terakhir lagi nih, ada RK pengembangan program sekolah itu di lampiran 10. Kalau nggak ada sama Bu Mel, Ibu punya rubrik rencana kerja pengembangan program sekolah. Ini ada tautannya. Ini Bu Mel kumpul paling lambat 2 hari setelah lokap 7. Jadi rubriknya ada. Kalau mau print outnya di copy boleh. Kalau tautannya nanti Ibu berikan, atau kita Ibu berikannya di grup WA kita, grup PP CGP kita. Oke, demikian, terima kasih Bu Mel. Rasanya masih ada nak yang perlu ditanyakan ke Ibu atau unek-unek atau apa? Kita udah 6 lebih nih. Terakhir pendampingan Ibu datang ke sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yen yang sudah meluangkan waktu datang ke sekolah saya dan membimbing saya selama pelatihan CGP ini. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih dan saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, membimbing saya yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu mengenai hal ini. Dan saya banyak juga menyita waktu Bu Yen dan menelepon meskipun tengah malam kita berdiskusi. Saya ucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya kepada saya dan atas bimbingannya juga, dan saya mengerti dan menjadi paham dalam segala hal yang berhubungan dengan instrumen, berhubungan dengan kegiatan calon guru penggerak ini Bu. Oke. Bu Mel, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya. Kita manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Jadi selama kita pendampingan individu datang ke sekolah ini, setelah ini masih ada loh Kak ya. Ya. Tapi yang PI datang sekolah ini mungkin Ibu terakhir kalinya, Ibu banyak maaf, banyak salah kata, salah cara. Ibu minta maaf, sampaikan juga salah permohonan maaf Ya. Ibu pada rekan-rekan guru, pada murid, mengganggu mungkin. Kita tidak sempurna yang jelas, tapi kita melakukan sesempurna mungkin. Apresiasi untuk Bu Mel. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengajar praktik Yeni Khawatir MPD Angkatan 10. Saya Kamala Sari Dewi, SPD CGP Angkatan 10. Saya Santi Afriani, rekan guru dari Camelia Sari. Dan saya sebagai siswa M. Reza. Muhammad Reza. Kita terlibat dalam kegiatan diskusi pendampingan individu ke-6. Ibu Santi sebagai aktor yang terlibat dalam diskusi pemetaan aset dari Ibu Kamila Sari Dewi, dan murid Muhammad Reza terlibat dalam diskusi pemetaan aset Ibu Kamila Sari Dewi. Kami berada di SMK Nasional Kayu Tanam. SMK Bisa.